Lagi ngumpul sama teman-teman di tongkrongan, tiba-tiba ada yang ngomongin NFT. Terus di media sosial, seliweran orang pamer layar ijo-ijo. Katanya profit dari main kripto. Terus muncul istilah-istilah aneh. Bitcoin, blockchain, altcoin, apalah itu semua. Rasanya tuh kayak semua orang udah lari kenceng banget, sementara kita masih diem di stasiun, bingung mau beli tiket apa, bahkan bingung ini kereta tujuannya kemana. Dan ini bukan cuma perasaan kita doang, bro. Coba deh kita geser sedikit perasaan itu. Kita lihat angkanya. Ini bukan lagi omongan segelintir orang di forum internet yang gelap. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti nyatat sampai akhir tahun 2024 ada lebih dari 22 juta orang di Indonesia yang terdaftar punya akun kripto. 22 juta orang. Itu lebih banyak dari populasi Jakarta dan seluruh kota satelitnya digabungin. Dan nilai transaksinya, jangan kaget, sepanjang Januari sampai November 2024 aja, nilainya tembus 556 triliun rupiah. Angka yang bahkan susah kita bayangin nolnya ada berapa. Data dari firma riset Chainalysis bahkan menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia dalam hal adopsi kripto. Kita ngalahin Amerika Serikat, kita ngalahin banyak negara Eropa. Ini bukan lagi fenomena, ini udah jadi gerakan massal. Nah, disinilah koneksinya. Pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar apa itu kripto, tapi kenapa jutaan warga sipil kayak tetangga kita, kayak anak-anak muda yang kita lihat di warung kopi, rame-rame masuk ke sini. Apa yang mereka cari? Apa ini bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan yang gitu-gitu aja? Apa ini harapan baru buat masa depan? Atau cuma ikut-ikutan tren biar nggak dibilang ketinggalan zaman? Di video ini, kita nggak akan cuma ikut-ikutan. Kita akan bedah bareng-bareng. Pertama kita bakal bongkar apa itu Bitcoin dan teknologi di baliknya. Tapi kita pakai bahasa yang paling sederhana. Bahasa warung kopi biar semua ngerti. Kedua, kita nggak akan ngomongin teori doang. Kita bakal lihat bukti nyata. Cerita orang Indonesia yang mulai dari nol di dunia ini bukan cerita fiktif. Dan yang paling penting, ketiga, kita akan susun panduan, sebuah tutorial langkah demi langkah gimana cara mulai investasi di kripto dengan aman. Supaya kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga nggak jadi korban. Karena di tengah kebisingan ini, antara orang yang bilang ini adalah uang masa depan dan yang teriak ini adalah judi modern, ada satu hal yang pasti. Pengetahuan adalah satu-satunya tameng yang kita punya. Jadi, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Bitcoin. Banyak yang bilang Bitcoin itu mata uang digital. Nggak salah, tapi itu kayak bilang samudra itu cuma air asin. Kurang lengkap. Coba bayangin Bitcoin itu lebih kayak emas digital. Kenapa? Karena satu hal fundamental, kelangkaan. Pemerintah bisa cetak uang triliunan rupiah kapanpun mereka mau. Buat bayar utang, buat stimulus, macam-macam. Hasilnya, nilai uang kita pelan-pelan kegerus. Namanya inflasi. Nah, Bitcoin beda. Dari awal diciptakan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto, jumlahnya udah dipatok. Di seluruh dunia, sampai kiamat, cuma akan pernah ada 21 juta keping Bitcoin. Titik. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa dicetak lagi sama bank sentral manapun, nggak bisa diinflasi seenaknya. Jumlahnya terbatas, sama persis kayak emas yang ada di perut bumi. Inilah yang bikin dia dianggap berharga. Dia adalah aset yang langka di dunia digital. Terus, kalau Bitcoin itu emasnya, apa yang bikin emas ini aman? Apa yang bikin emas ini nggak bisa dipalsuin atau dicuri gitu aja? Jawabannya ada di teknologi di baliknya. Blockchain. Istilah ini kedengerannya rumit, bikin pusing. Tapi konsepnya sebenarnya sederhana banget. Bayangin gini deh. Kita, satu RT, sepakat bikin buku kas warung bareng-bareng. Setiap kali ada yang ngutang atau bayar di warung, semua warga yang pegang salinan buku itu nyatet hal yang sama. Di waktu yang sama, misalnya si Budi ngutang Indomie. Semua orang nyatet, Budi utang Indomie tanggal sekian, jam sekian. Catatan ini jadi satu blok. Besoknya, si Ani bayar utang kerupuknya. Semua warga kembali nyatet di halaman berikutnya. Ani lunas kerupuk tanggal sekian, jam sekian. Catatan baru ini jadi blok baru yang disambungin ke catatan utang si Budi kemarin membentuk sebuah rantai blok atau blockchain. Nah, sekarang bayangin si Budi ini iseng. Dia mau curang. Dia mau hapus catatan utangnya di buku dia. Bisa nggak?
Nggak bisa. Kenapa? Karena catatannya beda sama puluhan buku warga lainnya. Kalau dia mau curang, dia harus mengubah catatan di buku puluhan warga lainnya secara serentak dan tanpa ketahuan. Mustahil kan? Itulah inti dari blockchain. Dia adalah sebuah buku besar digital yang pertama, terdesentralisasi. Nggak ada satu ketua RT atau bank yang pegang buku sendirian. Kekuasaannya dibagi ke semua orang di jaringan. Kedua, transparan. Semua orang bisa lihat isi catatannya, jadi nggak ada yang bisa main belakang. Ketiga, abadi atau immutable. Catatan yang udah ditulis nggak bisa diubah atau dihapus. Sekali kecatat, ya selamanya di situ. Nah, Bitcoin itu adalah transaksi pertama dan terbesar yang dicatat di buku kas warung raksasa global ini. Setiap transfer Bitcoin dari satu orang ke orang lain, itu dicatat selamanya di blockchain diverifikasi oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Makanya dia super aman, nggak butuh bank, nggak butuh perantara. Itulah revolusinya. Oke, teorinya keren. Emas digital, buku kas warung global. Tapi ini nyata nggak sih? Atau cuma buat orang bule sana di Silicon Valley? Coba kita tengok cerita dari negeri sendiri. Cerita tentang Oscar Darmawan. Jauh sebelum ada 22 juta investor kripto di Indonesia, di tahun 2014, Oscar dan temannya William Sutanto memulai sesuatu yang waktu itu dianggap aneh, bahkan mungkin gila. Mereka bikin platform jual beli Bitcoin pertama di Indonesia. Kantornya di mana? Bukan di gedung megah CBD. Kantor pertamanya, mereka nyewa 4 komputer di sebuah warnet di Semarang. Modalnya? Sekitar 5 juta rupiah. Bisa lo bayangin nggak? Di saat orang lain masih bingung apa itu internet, mereka udah coba jualan mata uang internet. Waktu itu, ngejelasin Bitcoin ke orang-orang itu susahnya minta ampun. Oscar sering banget dianggap jualan MLM atau investasi bodong. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat fisiknya. Dia menjual sebuah ide. Ide tentang masa depan keuangan. Banyak yang skeptis, banyak yang ngetawain. Tapi apa yang membedakan Oscar dari yang lain saat itu? Visi. Dia nggak cuma lihat Bitcoin sebagai cara cepat jadi kaya. Dia belajar dan paham teknologi blockchain di baliknya. Dia ngerti kalau buku kas warung global ini punya potensi mengubah banyak hal, dari cara kita transfer uang sampai cara kita memandang kepemilikan. Dan dia berani mengambil resiko berdasarkan pengetahuannya itu, bukan sekedar ikut-ikutan. Warnet itu, ide yang dianggap aneh itu, hari ini kita kenal sebagai Indodax. Salah satu platform jual beli kripto terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna terdaftar dan volume transaksi yang bisa mencapai triliunan rupiah setiap bulannya. Cerita Oscar Darmawan ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini bukti nyata bahwa di balik teknologi yang kedengeran rumit ini ada peluang nyata. Dan itu terjadi di sini, di Indonesia. Dimulai dari sebuah warnet. Ini adalah bukti bahwa pemahaman dan keberanian bisa membangun sesuatu yang fundamental. Oke, sekarang bagian paling penting. Lo tertarik, lo lihat ada peluang, lo dengar ceritanya, terus gimana mulainya? Gimana caranya kita masuk ke dunia ini tanpa jadi korban selanjutnya? Ini panduannya, The Playbook. Aturan nomor 1, aturan emas yang nggak bisa ditawar sama sekali, selalu, dan gue ulangi, selalu gunakan uang dingin. Apa itu uang dingin? Itu adalah uang yang kalaupun besok hilang, lenyap, jadi debu, dapur lo masih ngebul, cicilan motor aman, hidup lo tetap jalan seperti biasa. Ini bukan uang sekolah anak, bukan uang pinjolan, bukan uang belanja bulanan. Kenapa ini sepenting itu? Karena pasar kripto itu roller coaster paling gila yang pernah ada. Hari ini harganya bisa ijo royo-royo, bikin lo ngerasa jadi genius finansial. Besok bisa merah berdarah-darah, bikin lo pingin lonjok tembok. Kalau lo pakai uang panas, uang kebutuhan, lo bakal panik pas harga turun. Dan keputusan yang diambil karena panik dalam investasi, hampir 99% adalah keputusan yang salah. Ingat cerita viral investor CoinSquid yang terinspirasi dari serial Netflix? Dia jadi jutawan dalam 5 menit, tapi langsung bangkrut di menit ke-6 karena itu proyek penipuan.
Itu contoh ekstrim. Apa yang terjadi kalau kita main pakai emosi dan FOMO, fear of missing out, bukan logika. Uang dingin adalah tameng psikologi lo. Langkah kedua, pilih warung atau tempat belinya yang benar. Jangan pernah tergiur iklan di grup Telegram yang menjanjikan profit ribuan persen atau ngeklik link aneh dari orang nggak dikenal. Di Indonesia, semua platform jual beli kripto yang resmi itu diawasi oleh Bapepti. Pastikan platform yang lo pilih, entah itu Indodax, Pintu, Ajaib, toko kripto, atau yang lainnya, itu terdaftar resmi di sana. Gampang banget ngeceknya. Tinggal buka website Bapepti. Di sana ada daftarnya. Ini bukan soal gaya-gayaan, tapi soal keamanan dana lo. Langkah ketiga, buang jauh-jauh pikiran, gila, harga 1 Bitcoin udah miliaran, mana sanggup gue beli? Tenang, lo nggak perlu jadi sultan buat mulai. Bitcoin itu bisa dibeli recehan, kayak lo beli bensin eceran. Pecahan terkecil dari Bitcoin, itu namanya Satoshi. Dengan uang Rp100.000, bahkan kadang kurang dari itu, lo udah bisa beli sebagian kecil Bitcoin dan resmi jadi seorang investor. Jadi nggak ada lagi alasan soal modal. Dan langkah terakhir, ini yang paling susah. Ubah mindset lo. Berinvestasi di Bitcoin itu anggap kayak nanam pohon, bukan main tebak-tebakan nomor togel. Jangan setiap 5 menit ngecek harga, bikin stres doang. Strategi paling bijak buat pemula adalah Dollar Cost Averaging atau DCA. Apa itu? Simpelnya lo nabung rutin. Misalnya, setiap tanggal gajian, lo sisihkan Rp200.000 buat beli Bitcoin. Nggak peduli harganya lagi naik atau turun. Terus, lupakan sejenak. Fokus ke jangka panjang. Lihat lagi hasilnya 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan. Coba deh lo lihat grafik harga Bitcoin dari tahun 2010 yang harganya cuma ratusan perak, sampai sekarang yang udah miliaran. Yang panik di tengah jalan dan jual rugi, mereka kalah. Yang sabar dan konsisten, seringnya mereka yang tersenyum di akhir. Jadi, checklistnya simple. Pertama, riset dulu biar paham, jangan cuma ikut-ikutan. Kedua, pakai uang dingin, bukan uang panas. Ketiga, pilih platform yang terdaftar di Bapepti. Keempat, mulai dari kecil, gak usah maksain. Kelima, pikirkan untuk jangka panjang, jadilah petani, bukan penjudi. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ada 3 hal yang perlu kita bawa pulang. 1. Bitcoin pada dasarnya adalah emas digital yang berjalan di atas teknologi buku kas bersama super aman bernama blockchain. Jumlahnya terbatas, dan gak ada satu pihak pun yang bisa mengontrolnya sendirian. Itulah nilai intinya. 2. Ini bukan lagi dunia antah berantah atau cuma buat orang luar. Ini nyata, sudah diadopsi oleh jutaan orang di negara kita, dan sudah ada cerita sukses dari anak bangsa yang membangun fondasinya dari nol di sini. 3. Cara untuk masuk ke dunia ini nggak serumit atau semahal yang dibayangkan. Asalkan kita punya tameng yang benar. Pakai uang dingin, pilih platform yang jelas, mulai dari kecil, dan yang paling penting, punya mentalitas dan kesabaran untuk jangka panjang. Pada akhirnya, Bitcoin dan seluruh dunia kripto ini lebih dari sekedar grafik harga yang naik turun. Ini adalah eksperimen besar-besaran tentang uang, tentang kepercayaan, dan tentang kekuasaan. Apakah ini akan berhasil sepenuhnya mengubah dunia? Gak ada yang tahu pasti. Tapi di persimpangan jalan antara sistem lama dan kemungkinan-kemungkinan baru ini, memilih untuk tidak tahu sama sekali mungkin adalah resiko terbesar dari semuanya. Tugas kita sebagai warga sipil bukan untuk meramal masa depan. Tugas kita adalah membekali diri dengan pengetahuan agar kita siap apapun masa depan yang akan datang.